Dewa Chandra akhirnya masuk ke dalam. Para saudari mencoba membawa Revati dan Rohini ke ruangan lain untuk berbincang dengan kedua saudarinya tersebut. Di Kailas, Nandi, Ganda dan Preita membagikan makanan di antara para komunitas pemahat saat Mahadewa duduk di antara mereka. Ketua pemahat menawari Mahadewa air. Kepala pemahat berterima kasih kepada Mahadewa karena telah memberi mereka tempat tinggal. Mahadewa kemudian memberitahu mereka bahwa mereka semua adalah penyembah dan sumber kekuatan Mahadewa. Dewa Shiva memberkati mereka untuk hidup dengan tenang di tanah ini bersama patung mereka. Mahadewa memberkati bahwa tanah yang mereka pijak akan menjadi tanah subur untuk menanam makanan dan air bersih. Ketua pemahat berterima kasih kepada Mahadewa dan mengatakan bahwa mereka tidak merasakan perbedaan antara Kailas dan tempat mereka tinggal sebelumnya dan tidak menyesal karena Prajapati Daksha telah mengusir mereka. Ketua pemahat menyebutkan bahwa dia telah bertemu Sati. Wajah Mahadewa seketika berubah ekspresi ketika mendengar nama Sati. Kepala pemahat mengatakan kepada Mahadewa bahwa Anda memberi mereka tempat tinggal, tetapi siapa yang akan ada di sana untuk Sati? Karena dia juga telah dihukum berat oleh Prajapati, dan bertanya apakah Mahadewa akan melindunginya juga. Mahadewa terlihat termenung. Sati dan Revati memasuki kamar Sati. Mereka berdua mengingat kembali kenangan lama di sana. Sati bertanya kepadanya apakah Revati benar-benar bahagia atau tidak, yang mana Revati memberikan penjelasan yang timpang. Sati kembali bertanya apakah dia bahagia dan puas dengan keadilan Chandra antara Revati dan Rohini. Revati merenung sejenak, tetapi kemudian dia melanjutkan dan mengatakan bahwa Dewa Chandra sangat manis. Dia sangat mencintainya dan dia tidak akan meninggalkannya bahkan untuk sesaat. Sati kembali mempertanyakannya jika dia begitu bahagia lalu mengapa dia terlihat sebaliknya. Revati berusaha menyembunyikan kesedihannya dan berkata ketika seorang wanita setelah pernikahannya datang kembali tempat ayahnya, wajar jika dia menjadi emosional. Hal ini akan dimengerti oleh Sati ketika Sati telah menikah. Revati berhasil meyakinkan Sati tentang hal itu. Sati berkata sungguh hal yang sangat beruntung bisa menikah dengan Dewa Bulan Chandra dan dia sangat baik. Sati juga menyatakan betapa menariknya Chandra. Sati berkata semua orang sangat cemburu pada Revati dan Rohini pada saat itu, karena bisa menikahi Dewa Chandra bersamaan. Revati tidak bisa menahan emosinya lebih lama dan kesabarannya menyerah. Beberapa tetes air mata mengalir di pipinya. Melihat hal ini Sati bertanya kepadanya apa yang salah. Revati berkata wanita yang beruntung itu adalah Rohini bukan aku, semua cinta dan perhatian Chandra selalu tertuju pada Rohini dan Rohini selalu ada untuknya. Kita melihat Chandra dan Rohini yang sedang bermesraan, menyanyikan lagu-lagu cinta dan menari seperti burung-burung cinta. Mereka berdua memiliki momen cinta untuk mereka berdua. Revati melihat hal ini dari kejauhan dari mereka dan merasa diabaikan oleh suaminya. Ketika Revati menceritakan hal ini kepada adik perempuannya, Sati, ibunya Prasuti datang mendengar Revati menangis. Revati memanggil nama ibunya dan memeluknya. Prasuti bergabung dengan Sati dan mendengar semua yang Revati ceritakan tentang Chandra dan Rohini. Prasuti menjelaskan bahwa suaminya dan adiknya yang naif yang bahkan tidak memiliki sedikit pun kesadaran tentang rasa sakit Revati. Mereka tidak pernah memahaminya. Prasuti bahkan mengatakan bahwa itu adalah wajah adiknya yang terlihat normal yang bertanggung jawab atas kesedihannya dan wajah Rohini tidak secantik kakaknya, Revati. Prasuti memastikan bahwa dia akan berbicara dengan Chandra tentang masalah ini, tidak adil untuk menjadi lebih memilih suatu pihak pada kedua putrinya. Revati bertanya apa yang membuat Chandra menjauh darinya, mengapa dia begitu tidak tertarik padaku. Sati berkata wahai kakakku, kamu hanya ingin Chandra menghabiskan waktu berkualitas denganmu. Itu mungkin akan terjadi setelah event Vasanto Staff sekarang, jangan sedih. Revati merasa lega. Rohini bersama dengan Aditi dan Kiati sedang bersenang-senang, tertawa dan bermain. Beberapa pelayan datang dan menaruh beberapa makanan di sana. Rohini kembali bertanya kepada mereka apakah Mahasabha telah berakhir.
Saudari-saudarinya tertawa dan mengatakan bahwa beberapa saat yang lalu ia juga menanyakan hal yang sama. Ini adalah yang ke-10 kalinya ia menanyakan hal itu. Ia tidak perlu khawatir bahwa Chandra pasti akan datang ke sini setelah Mahasabha. Mereka juga ingin dia menghabiskan waktu bersama mereka juga. Kegelisahan ini menunjukkan bahwa mereka berdua sangat menyukai satu sama lain. Rohini berkata akan sulit bagi Revati, dia akan sangat putus asa untuk melihatnya sekilas, yang mana Rohini menjawab dan menjelaskan bahwa seberapa besar Chandra menyukai terhadapnya dan seberapa cinta Chandra juga untuk Revati. Rohini mengatakan, aku berharap jika Revati memiliki masalah dia pasti akan memberitahuku. Di dalam aula kerajaan di mana pertemuan besar atau Mahasabha sedang berlangsung, Daksha berkata seperti yang kalian semua tahu bahwa Mahasabha dilakukan pada waktu yang tepat, tetapi kalian semua pasti bertanya-tanya mengapa itu diadakan sekarang secara tiba-tiba. Daksha mengatakan ada alasan untuk hal ini, yaitu ketidakbahagiaan, ketidakpercayaan dan ketakutan yang telah dilihat oleh para dewa berkuasa yang berbeda, dan saya akan menghapus semuanya untuk menyelamatkan dan untuk kemajuan dunia tanpa rintangan apapun. Dewa Indra berkata dalam konteks perbaikan, kami juga memiliki masalah lain, dengan izin Anda, saya ingin membawa masalah ini sekarang. Dewa Indra mengatakan perang abadi antara Asura dan Dewa selalu ada. Asura tidak akan meninggalkan satu kesempatan pun untuk mendapatkan berbagai kekuatan dan menggunakannya untuk melawan para dewa. Dan sekarang guru dari para Asura, yaitu Guru Syukracarya, telah melakukan meditasi luar biasa yang berat untuk memenangkan hati Dewa Shiva. Jika ia berhasil melakukannya, ia akan mendapatkan Sanjevani atau kekuatan abadi dari Mahadewa, dan kita semua tahu apa artinya dan berbahayanya hal tersebut. Kita semua tahu bahwa Mahadewa tidak memilih saat memberikan berkahnya bahkan kepada bangsa Asura. Dewa Indra melanjutkan dengan pendiriannya bahwa jika Syukracarya mendapatkan kekuatan itu, dia akan menjadi yang paling kuat dari semuanya. Mahadewa akan memberikan perlindungan kepada para Asura dengan memberikan anugerah yang banyak kepada bangsa Asura. Rishi Kashyap berkata, Anda benar-benar salah wahai Dewa Indra. Pemikiranmu salah dalam hal ini bahwa Mahadewa hanya berpihak pada para Asura. Mahadewa adalah perwujudan kebaikan, siapapun yang memujanya dengan hati yang murni dan pengabdian, ia akan memberikan mereka anugerah. Baik itu Asura atau Dewa, hewan atau manusia, ia tidak akan pernah memihak. Indra bangkit dengan tangan terlipat dan berkata, wahai Rishi Kashyap, saya tidak memiliki masalah dengan kebaikan Mahadewa. Tetapi apakah adil untuk tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat? Hal itu dapat membuat dunia berada dalam masalah yang sangat besar. Daksha meminta semuanya untuk tenang. Daksha berkata, sudah menjadi tugasku untuk menjaga kebaikan semua orang, tapi kita tidak bisa mengabaikan pendapat Dewa Indra. Saya ingin mengundang Guru Syukracarya dalam Mahasabha ini untuk menemukan solusi permanen untuk perang abadi antara Dewa dan Asura. Daksha berkata akan ada tamu penting lainnya juga, yang tanpa kehadirannya motif saya tidak akan pernah terpenuhi. Dan tamu yang berbeda itu adalah Mahadewa. Semua orang terlihat terkejut. Maharishi Berigu berdiri dan mengatakan bahwa mungkin Prajapati ingin mengatakan sesuatu yang lain dan mengatakan sesuatu yang lain. Dewa Indra juga bangun dan memberitahu Daksha bahwa bagaimana dia bisa mengundang Mahadewa ketika Prajapati Daksha sendiri yang mengatakan bahwa tidak akan ada alasan untuk Mahadewa ada dalam pertemuan apapun. Maharishi Berigu mengatakan kepada Prajapati bahwa daripada berjabat tangan dengan Mahadewa, lebih baik berkompromi dengan para Asura. Prajapati meminta agar semua menerima bahwa dia telah mengatakannya keputusannya. Dia mengatakan bahwa mereka semua akan senang dengan hasil dari keputusan ini. Maharishi Kashyap sangat senang dan mengatakan bahwa ia akan menyampaikan pesan ini kepada Mahadewa. Prajapati Daksha mengumumkan bahwa setelah 10 hari, Mahasabha akan melihat awal dari sebuah babak baru. Kyati, Aditi dan Rohini pergi menuju Mahasabha dan kedua saudari itu menggoda Rohini yang mengatakan bahwa Chandra akan cemas di sana.
Kedua saudari lainnya mengatakan bahwa sudah jelas siapa yang cemas di antara mereka berdua. Mereka menemukan bahwa Mahasabha telah selesai dan Maharishi Kashyap mengatakan kepada mereka bahwa ada sebuah berita yang tidak akan bisa mereka percayai. Rohini jelas tidak tertarik untuk mendengarkan hasil Mahasabha dan kemudian melarikan diri untuk mencari Chandra. Maharishi Kashyap mengatakan kepada dua saudari lainnya bahwa Prajapati telah mengambil keputusan untuk mengundang Mahadewa ke Mahasabha dan karena itu akan ada kedamaian di dunia. Kiyati dan Aditi jelas tidak tertarik dengan perdamaian dunia lewat jalur tersebut, dan merasa heran dengan tindakan ayah mereka dengan mengundang Mahadewa. Mereka khawatir tentang Sati dan kejadian beberapa hari terakhir dan bertanya-tanya mengapa Prajapati bisa mengambil keputusan seperti itu ketika dia tahu bahwa Sati baru saja keluar dari pengaruh Mahadewa. Maharishi Kashyap mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus mempercayai keputusan Prajapati dan melihat bahwa Sati akan datang. Aditi mengatakan kepada suaminya yaitu Maharishi Kashyap untuk tidak menyebutkan tentang keputusan itu kepada Sati. Sati bertanya kepada Maharishi Kashyap apakah acara Mahasabha sudah selesai dan ketika sang resi mengangguk untuk mengatakan ya, Sati bertukar tatapan tegang dengan Revati. Sati memberitahu mereka bahwa dia akan pergi karena dia harus berbicara dengan Prajapati. Prajapati mengucapkan selamat tinggal kepada para tamunya. Dia memberitahu Chandra bahwa dia senang bahwa dia tidak hanya datang untuk Sabha tetapi juga membawa kedua putrinya. Revati dan Sati juga sudah sampai di sana sepertinya. Prajapati bertanya kepada Rohini apakah Chandra membuatnya bahagia. Rohini dengan malu mengatakan iya. Mereka mencoba untuk pergi ketika Sati mengatakan kepada Prajapati bahwa mereka telah berada di sini setelah sekian tahun dan bersikeras bahwa mereka tidak boleh pergi sampai perayaan Vasantotsava. Prajapati mengatakan bahwa ia harus segera berangkat ke Mahasabha selanjutnya dan persiapannya. Bagaimana mereka akan mengatur perayaan Vasantotsava? Sati memberikan isyarat kepada ibunya dan ibunya mengerti dan dia mengatakan kepada Prajapati bahwa Chandra akan mengatur persiapan untuk Vasantotsava. Prajapati akhirnya setuju. Untuk itu mereka harus melakukan pengangkatan sebagai pemimpin perayaan untuk Chandra dan memberitahu para menterinya untuk membuat pengumuman tentang hal itu. Sati, Prasuti dan Revati senang karena rencana mereka berhasil. Di sisi Kailas, di kediaman Mahadewa, Nandi sedang duduk di kaki batu duduk Mahadewa yang kosong. Nandi menangis dan Preta serta Ganda melihatnya dan bertanya di mana Mahadewa berada. Nandi mengatakan kepada mereka bahwa ini adalah waktu di mana Mahadewa tenggelam dalam kesedihan yang mendalam dan masuk ke dalam meditasi khususnya. Nandi menangis bahwa ada sesuatu yang menyedihkan yang dirasakan Mahadewa dari dalam dirinya dan dia tidak memiliki keberanian untuk bertanya kepadanya apa yang membuatnya sedih dan kesepian. Nandi kembali mulai menangis. Narada diperlihatkan sedang mencoba untuk bermeditasi yang pada akhirnya dia tidak dapat melakukannya dalam waktu yang lama karena dia bertanya-tanya mengapa pembenci Dewa Shiva seperti Prajapati Daksha mengundang Shiva. Narada mulai menuju Kailas. Di rumah Maharishi Atri, Anasuya mengkhawatirkan Chandra dan Maharishi Atri menyuruhnya untuk tetap percaya pada takdir yang ditetapkan Dewa Shiva. Pada saat itu Maharishi Kashyap datang dan memberitahu mereka tentang keputusan Prajapati Daksha. Maharishi Dadici terlihat khawatir setelah mendengar pengumuman Maharishi Kashyap. Beliau melihat ke langit seolah-olah sedang membaca planet-planet. Beliau mengatakan kepada mereka bahwa beliau tidak hanya akan menerima undangan dari Mahadewa, tetapi beliau juga memastikan bahwa Mahadewa akan datang ke Mahayagna. Narada datang ke Kailas dan bertanya-tanya mengapa terdapat kesunyian di Kailas. Narada memanggil Nandi. Nandi datang ke sana dalam wajah sedih. Narada bertanya tentang kesuraman di alam Kailas. Nandi memberitahunya bahwa Anda mengetahuinya dengan sangat baik dan masih bertanya. Narada mengatakan kepadanya bahwa dia tidak datang ke sini untuk hiburan, dia tahu tentang kesepian Mahadewa.
Nandi bertanya kepadanya mengapa Mahadewa pergi ke meditasi khususnya dan memisahkan dirinya sendiri dari dunia pada saat ini sepanjang tahun. Narada sedih dan mengatakan kepadanya bahwa ini adalah hari ketika dia memisahkan diri. Hari di mana Mahadewa memisahkan diri dari yang lain sehingga dunia dapat diciptakan dengan memperlihatkan lokasi pemakaman dan pembakaran abu jenazah di mana Dewa Shiva sedang duduk sendirian dan air matanya mengalir di wajahnya. Narada menjelaskan kepada Nandi bahwa fokus Mahadewa terbagi. Untuk menjalankan dunia ini, ia harus memisahkan diri dari hal yang paling disukainya. Di sini Dewa Shiva sedang duduk di antara tumpukan kayu bakar di pemakaman, dengan wajah yang sangat sedih. Nandi bertanya kepada Narada, yang terpisah dari Dewa Shiva, apakah itu adalah Dewi Sati? Jika benar maka Mahadewa akan segera menyadari hal ini. Apakah Dewa Shiva saya yang merupakan perwujudan kebaikan akan selalu menjalani kehidupan yang kesepian ini? Narada mengatakan Dewa Wisnu ingin agar Dewa Shiva harus berhenti hidup sendiri dan saya akan melakukan segala cara untuk itu. Nandi ingin tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Narada mengatakan di tempat Daksha semua orang sedang mempersiapkan ritual Vasan. Kita harus membuat Shivji mengalami dan merasakan ritual Vasantostaf ini, kemudian kebahagiaan akan terjadi dengan sendirinya. Sekarang ini adalah tugasku. Nandi merasa senang mendengar hal ini dan mengatakan bahwa ia akan membuat semua pengaturan untuk kenyamanan Dewi Sati di sini. Aditi, Kihati, Rohini, Sati dan Revati berdiskusi tentang Rohini yang selalu menghabiskan waktu bersama Chandra. Hal ini membuat Revati pasti tidak bisa menghabiskan waktu bersama Chandra. Rohini menjawab bahwa Revati tidak pernah mempermasalahkan hal itu, dan selalu mengalah kepadaku yang merupakan adiknya. Dalam aula istana Daha, Sati menyuruh Revati untuk pergi bersama Chandra demi pengangkatan pemimpin acara karena dia adalah yang tertua. Namun Rohini tidak mau mengalah dan merasa keberatan dengan mengatakan, mengapa harus kakak perempuan tertua? Terkadang adik perempuan juga harus mendapatkan kesempatan, bahkan saya juga adalah istrinya. Daksha menyetujui hal ini, memberitahu Revati untuk memaafkan perilaku kekanak-kanakan Rohini. Revati setuju tetapi merasa diabaikan lagi. Sati sedih menyadari hal ini. Rohini dengan Chandra akan berpartisipasi dalam penganugerahan ketua panitia ritual. Daksha menyatakan sekarang Chandra akan mengatur acara Vasantotsaf tanpa kehadiran saya. Chandra memberitahu Daksha bahwa dia tidak perlu khawatir, dia akan memenuhi tanggung jawab ini. Daksha mengatakan kepada para putrinya untuk membantu Chandra dalam pengaturannya. Daksha mengatakan senyum di wajah semua orang menunjukkan bahwa mereka mempercayai keputusan saya. Daksha kemudian mengatakan bahwa dia harus membuat pengaturan untuk Yagya Mahamandal. Untuk Yagya, diperlukan 6 jenis air sungai, yang akan dikumpulkan oleh putri-putrinya. Dan Sati yang akan mendapatkan air dari sungai Saraswati. Para kelima bersaudari akan mengambil air dari sungai yang berbeda. Rohini mengatakan mengapa dari sungai yang berbeda, mengapa tidak dari satu sungai. Rohini diejek lagi karena tidak bisa meninggalkan Chandra untuk waktu yang lama. Nandi di Kailas sedang mencuci buah untuk Mahadewa. Nandi berbicara tentang Dewa Shiva, bahwa sang dewa mengkhawatirkan semua orang tetapi tidak ada yang memikirkannya, tetapi pelayan Anda ini hanya memikirkan Anda. Hari ini bahkan jika Anda marah, saya akan menanyakan hal ini kepada Anda, seperti yang dikatakan Narada kepadanya tentang hal ini. Nandi melihat Dewa Shiva berdiri. Nandi terkejut melihatnya kembali begitu cepat karena biasanya dia kembali setelah berbulan-bulan. Dewa Shiva hanya terdiam. Nandi menawarkannya buah dan air putih, namun Dewa Shiva menolak keduanya. Nandi bertanya lagi kenapa dia kembali begitu cepat dari meditasi khususnya. Dewa Shiva mengatakan apa itu meditasi, itu hanya sebuah pintu. Menyadari diri sendiri adalah meditasi. Beralih dari hidup ke mati, dari ada ke tidak ada adalah meditasi. Tetapi hari ini telah terjadi sesuatu. Saya terjebak seolah-olah ada sesuatu yang lain yang terjadi di dalam diri saya. Aku bukan diriku sendiri. Nandi mengatakan bahwa Anda adalah abadi dan maha tahu. Anda harus menyadari arti dari perasaan itu.
Dewa Shiva mengatakan Abadi dan Mahatahu adalah nama yang diberikan oleh orang-orang sepertimu. Tetapi Mahatahu berarti memiliki ego. Jika tidak ada ego maka saya bukanlah Sang Mahatahu. Saya tidak memiliki ego dalam diri saya, jadi saya bukanlah Sang Mahatahu. Nandi mengatakan